Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisyarafil izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwadil baha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra. Amma ba'du, fanahdatul ulama'i syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Wa hiya ta'ti bi bayani syari'ati allati hiya adlun kulluha rahmatun kulluha maslahatun kulluha hikmatun kulluha. Wa tal'abu hadhil jam'iyyah fi islahil ummah bimadarisiha wa ma'ahidiha wa islahil watan bihifdhiha wa islahil ardil ma'murah. Yang saya maklumi, yang saya hormati para masyayikh, para ulama, tokoh dan pemuka masyarakat, para pejabat TNI, Polri, sipil yang hadir, wabil khususil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Haji Jalaluddin bin Kiai Haji Muslim Imam Pura Al-Karim Ibnul Karim, yang dulu zaman di pondok saya manggil beliau Gustin. Ya. Maka ketika Kiai Mustaqim Rais bilang Kiai Jalaluddin, saya dulu manggilnya Gustin. Ya. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mushaf Kiai Mustaqim Rais, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Tegal, yang hadir dari Polsek nopo Polres nih Pak Mustaqim. Polsek apa ini nama kampung? Tuguwaru, juga dari Koramil ya Pak ya, Koramil Tuguwaru. Bapak-bapak, para tokoh pemuka masyarakat, para kiai, bunyai, para wali santri Pondok Pesantren Al-Mushaf, insyaallah yang hadir semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada siang hari ini alhamdulillah saya dapat silaturahim, membalas silaturahimnya Kiai Mustaqim Rais ke tempat saya. Beliau datang ke tempat saya pas saya rutinan Jumat subuh. Saya tuh nggak ngeh siapa gitu. Saya sedang ngaji rutin baca Irsyadul Ibad gitu. Pagi hari ini alhamdulillah saya dapat ikut hormat hataman Alfiyah dan Quran di Pondok Al-Mushaf yang tadi sudah disampaikan oleh panjenenganipun Kiai sinten namine? Zakaria. Pondok ini baru berumur ya belum 10 tahun kan, belum ya. Tapi kalau belum 10 tahun saja alhamdulillah kok kelihatannya
sudah begini, insya Allah nanti 20-30 tahun lagi akan menjadi besar. Allahumma amin. Saya banyak hadir ke berbagai pondok. Memang pondok itu luar biasa di NU, Bapak Ibu. NU niki memiliki atau di bawah NU itu ada kurang lebih 32.000 pesantren yang terus bertambah. Tadi malam kula ten pondoke Ki Subhan Makmun luwung lagi. As-Salafiyah pondoknya Ki Subhan Makmun sekarang sudah jadi As-Salafiyah 5. Dari As-Salafiyah 1 sampai As-Salafiyah 5. Saya tidak tahu apakah itu 5-5-nya sudah didaftarkan di Kementerian Agama. Karena memang yang 32.000 itu sesungguhnya patokannya Gus niku yang sudah didaftarkan Kementerian Agama. Kiai NU itu banyak yang pondoknya tidak didaftarkan. Saya tidak tahu ini didaftarkan atau mboten, Gus? Sudah ya? Sudah. Ada yang tidak didaftarkan itu saking ikhlasnya. Saking ikhlasnya mboten didaftarke. Ada juga yang kedua saking medine karo mbok tua. Sebab kalau didaftarkan itu pondok cabang itu ada istri muda. Maka tidak didaftarkan. Lah inilah Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu. Tadi saya katakan dalam mukaddimah saya, karena saya hadir ini pastinya juga membawa embel-embel yang ada pada diri saya, yakni Wakil Ketua Umum PBNU bidang keagamaan. Bidang kula nggih niki mantau perkembangan pondok-pondok NU, mantau perkembangan madrasah-madrasah NU, mantau perkembangan bahsul masail di NU, mantau perkembangan lembaga dakwah NU, mantau perkembangan ahli-ahli falak NU, mantau perkembangan tanah wakaf NU. Nah, itu bidang kula. Bidang saya itu bidang keagamaan. Seringkali kemudian banyak yang bilang ini bidangnya disebut bidang syai'ul lillahi lahumul fatihah. Karena ini bidangnya bidang keagamaan. Setahun ini saya sudah keliling di seluruh Indonesia. Walaupun belum bisa saya mendatangi semuanya karena memang harus mengatur jadwal. Beberapa yang luar Jawa itu NTT, Papua, Ambon, Ternate atau yang mana-mana, sebagian sudah bisa didatangi, sebagian belum. Semakin lama, semakin hari saya semakin meyakini kalau katanya ada organisasi terbesar di dunia itu namanya NU, maka saya semakin yakin. Kenapa? Karena kita tahu bahwa muslim terbesar adanya di Indonesia. Dan 60% dari muslim Indonesia niku semuanya ngakune NU. 60% dari penduduk muslim Indonesia itu artinya sekitar 140 juta itu muslim di Indonesia niku semuanya berarti NU, termasuk yang di Tegal ini, termasuk pondok Al-Mushaf ini, insya Allah niki pondok Nahdlatul Ulama. Lah perlu saya tegaskan, karena saat niki niku kathah atau ada lah, kalau bukan kathah itu ada pondok-pondok yang mirip-mirip ngaten niki, mirip-mirip ngaten niki, bikin pondok tahfidz. Biasanya namanya rumah tahfiz. Kalau orang sana itu kan orang kota nggak bisa bilang rumah tahfiz. Bilang ini rumah apa? Tahfiz. Yang namanya itu kadang-kadang rumah tahfiz Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, rumah tahfiz Imam Syafi'i, rumah tahfiz Imam Maliki, kata-kata itu. Lah tiang-tiang awam ini kan taunya ini pondok Quran, kan ngaten ya. Tapi ternyata para bapak, para ibu, para wali santri, rumah-rumah tahfiz yang tadi disebut itu beda dengan pondok-pondok Quran seperti pondok Al-Mushaf yang kiainya adalah Kiai Rois ini, Kiai Mustaqim Rois.
Karena apa? Yang pertama yang membedakan nomor satu sanad. Pondoknya Kiai NU, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili itu satu keunggulannya Kiai NU itu saya selalu katakan di mana-mana nomor satu sanad. Sanad itu mata rantai keilmuannya jelas. Alumni di Kiai ini kayak gue nih. Bahasa Tegalnya kayak gue ya. Alumni di Kiai ini. Oh sarang. Oh alumni nih Kiai Jalaluddin, alumni Klaten kan gitu. Jelas nih sanate. Kiai Jalal dari Mbah Abdullah Salam. Kan ngaten nggih? Mbah Abdullah Salam niku sanate nanti ada juga dari Kiai Said sana Sampang. Kula sampun pengaosan ten Sampang ternyata niku tin Mbah Abdullah Salam nate ngaos ten Sampang. Saya hanya dengar tadinya nama Mbah Kiai Muhammad Said ngoten nggih sanate nggih. Itu adanya di Sampang. Lah saya pengajian di sana di tempat cucunya. Lah saudara-saudara hadirin, sanad inilah yang membedakan. Sanad itu mata rantai keilmuan yang membedakan antara pondok-pondok yang ada di bawah Nahdlatul Ulama dengan pondok-pondok baru-baru tadi itu loh, yang biasanya itu sokongannya dari luar negeri. Nah, nomor satu sanad Pak. Kalau Kiai NU itu Masya Allah sanate jelas, nyambung terus dari gurunya ngajin itu sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sing sakniki niku mulai ada di Indonesia yang kelihatannya fisiknya bagus-bagus tapi sanate nggak jelas kadang-kadang. Apalagi sekarang ini kalau ngaji yang misalnya yang bersangkutan bukan alumni pondok seperti Mbah Kiai Mustaqim Rais ini alumni sarang. Nah, beliau itu saya yakin bener wong kalau kiai yang beneran itu kalau ditanya hukum pasti jawabnya hati-hati Pak. Dilihat dulu masalahnya, dilihat dulu kitabnya, terus ditanya lagi. Wong nang namanya kiai itu atau kalau orang Arab bilang mufti, saya menyebutnya al-mufti fil adyan bimanzilatit tabibi fil abdan yanzuru kulla halatin halah. Seorang mufti itu, seorang kiai itu ketika menjawab pertanyaan murid itu Bapak Ibu itu sama seperti seorang dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Podo-podo pilek iku kadang-kadang obatnya sejen beda. Lah yang satu dikasih ringan, satu berat karena memang yang satu mungkin pilek tapi ada komplikasi. Lah kiai kayak kowe mestine. Kayak dokter. Lah kiai yang alim begitu hati-hati jawabnya. Lah sekarang ada orang kalau ditanya di TV itu langsung jawab. Sekali tanya plek langsung jawab. Tanya di radio langsung jawab. Loh, orang awam yang nggak ngerti dikiranya pinter banget, padahal justru bodoh. Sesungguhnya orang begitu bodoh. Coba lihat bagaimana ulama-ulama dulu berkata apabila ada seorang ditanya satu hukum langsung jawab, maka saksikanlah bahwa orang itu orang geblek. Fa innahu majnun. Sebab yang namanya ilmu nggak boleh sembarangan. Lah tapi masyarakat awam banyak yang nggak ngerti, dianggapnya seperti inilah yang kelihatannya hebat. Maka saya kadang-kadang rengang-rengang, kula niku kadang seneng siiran. Kata saya begini, ma aktsaral haurata min akhidil yutubi yuftil jawaba bila nassin wala kutubi. Ma aktsaral haurah, alangkah bahayanya min akhidil yutubi, ulama atau tokoh atau ustadz yang mengambil jawaban dari YouTube atau masyarakat yang ngambil dari YouTube. Terutama kalau yang didengerin itu sanate ora jelas. Anek bangsa Gus Bahak yang alim, ini nguroi Suriah PBNU, monggo kalau itu. Kalau itu sih sudah dijamin. Wong ngapunten. Mungkin banyak penceramah-penceramah sing rada NU juga, sing rada NU. Tapi kalau yang kemudian ngajine ora pati genah ngono, ora pati
tamat, kalau bisa juga jangan berfatwa. Nek ceramah umum boleh, karena ceramah umum itu sifatnya nasihat. Sifatnya apa namanya? Nasihat. Nek kon ikhlas, kon sabar, ngaten niku kan nggak kudu halal haram niku. Niku namanya masalah adab. Tapi kalau sudah bicara hukum jangan. Yuftil jawaba bila nassin wala kutubi. Mereka itu seringkali memberi jawaban tanpa nas yang jelas, wala kutubi, dan juga kitabnya mboten jelas. Lah Kiai NU Bapak Ibu, ya, di antaranya yang pengasuh pondok niki, saya ingin katakan bahwa insya Allah ini adalah termasuk Kiai NU yang sanatnya jelas. Makanya saya mau datang karena panjenenganipun Kiai Rais niki sanatnya jelas. Saya tanya alumni pundi, sarang. Oh kitabnya sarang. Lah Qur'ane Ki Jalaluddin Mbah Lim. Oh ya sudah, saya datang. Karena apa? Karena ini Kiai NU. Maka saya datang ke sini untuk istiqnas atau ya, untuk membuat saya tenang dan juga dalam rangka membuat menenangkan panjenengan yang titip anaknya di sini. Yang sekarang santrinya saya tanya sudah 270. Alhamdulillah pun bener jenengan itu paketan pondok Al-Mushaf bikin pun bener. Yang bilang siapa? Yang bilang Kiai ini saka PBNU kayak kue bae ya. Kayak kue. Ini udah bener nomor 1. Ini namanya endorse Gus. Kalau anak muda sekarang bilangnya apa namanya? Endorse gitu loh. Nah, kedua, khasais keistimewaan kiai-kiai pesantren NU, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bapak Ibu, selain karena sanad, ya, adalah bagaimana beliau-beliau itu memiliki paham yang moderat. Nah, paham apa yang moderat? Utamanya nggih paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ngaku aswaja tapi sing NU. Sebab zaman sekarang banyak orang ngaku aswaja tapi dudu NU. Wahabi ngaku nih nggih aswaja. Orang Wahabi coba ditanya, Anda Sunni wala Syi'i? Antum Sunni wala Syi'i, ana Sunni katanya. Saya Sunni, Sunni itu aswaja kan. Tapi aswajane, maaf Wahabi beda sama aswajane NU. Aswajane Wahabi beli pada jare wong Tegal karo NU. Wong Wahabi ora ngerti selawatan lho ya. Ngerti selawatan orang Wahabi? Aja Wahabi Muhammad beliana selawatan. Muhammadiyah aja nggak ada selawatan kayak orang NU yang tadi itu sambutan selawatan enak, nasi darianya enak, nasi daria. Yang ada selawatan NU lah. Kenapa kok aswajanya NU kok sama selawatan seneng lah? Karena orang NU itu kiainya sejak dulu punya kemampuan untuk rabtun nusus bil waqi wal maqasid wal masalih. Kalau bahasa orang sekolahan nanti saya coba turunkan pakai bahasa kampung. Mengkontekstualisasikan, orang paham kan masih sampean. Kemampuan Kiai NU itu adalah mengkontekstualisasikan nas Quran, hadis, kitab dengan kondisi real masyarakat. Cara gampangnya ini bahasa Tegale, Kiai NU kelebihane kue ayat Quran bisa diterapna ning kondisi masyarakat endi bae kaya kue. Ngerti ora son? Ngerti ora son? Lah iya. Kenapa saya jadi Tegal ini ngomongnya? Oh, gara-gara semalam makan tahu aci. Nah, Bapak Ibu, kok Kiai NU kaya kue? Makanya tidak kaku orang yang bisa mengkontekstualisasikan, menerapkan Quran, hadis, kitab-kitab dengan kondisi masyarakat dipandang itu biasanya tidak kaku. Beda karo Wahabi, dikit-dikit bid'ah. Dikit-dikit apa namanya? Bid'ah, selawatan di lagu-lagu bid'ah. Lah NU mboten loh. Tanya tuh Kiai Jalaluddin. Zaman di Kajen saya dulu
Itu kalau selawatan itu santri malam Jumat berjanjian ya. Lagunya ya kadang-kadang ya lagu pop, kadang-kadang lagu dangdut. Ya kiai ini meneng baik. Ya Rasulullah salamun alaik. Nah, teroret kan begitu kan? Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Nah itu kiai-kiai mendengarkan itu tidak marah, negur, weh aja lagu dangdut, ora. Sing penting isine oh. Isine apa coba? Selawatan, itu kiai itu. Makanya ketika saya cerita, saya keliling, itu saya lihat orang kok dulu ada orang Jawa Gus baca Quran ya lagune lagem Jawa ya. Orang Jogja coba itu baca Yasin ya kayak kue lagune Jawa. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Coba ahli Quran semua ini. Bacaannya panjang pendeknya makhrajnya bener apa salah? Bener. Lagunya cuman Jawa. Ini kalau orang yang enggak pinter menerapkan Quran dengan konteks, itu langsung dianggapnya sesat, bid'ah, neraka. Kalau gitu loh, apa tidak? Nah tapi kalau kiai Jawa, yo ben loh. Lagunya kok gitu? Lah memang orang Jawa makanya gudeg ya kayak kue. Nanti kalau sampean ke Cina, kata saya sudah ke Cina Gus tahun 2015. Teman saya namanya Dr. Abu Bakar, kuliah S1 S2-nya dari Jamiah Islamiyah Pakistan, S3-nya dari Amerika. Ini kiai top tapi sugih. Kiai ini top. Soalnya S1 S2 ini jurusan syariah, S3 ini jurusan bisnis. Saya diajak lihat pondok Qur'annya di Cina, namanya Raudhah Yasin. Top. Muridnya tamat SD wis hafal 30 juz kabeh. Tamat SD hafal 30 juz. Anane nang Cina ku. Nyong gumun asli gumun. Saya suruh ngetes oh. Ya kata dia ini yang kelas 1 SD 5 juz. Kelas 2 10 juz. Kelas 3 15. Kelas 4 20. Sing kelas 5 selawe. Sing kelas 6 wis 30. Dites bae wis dites. Ya kita tes oh. Kelas berapa nih? Wah kelas 4. Saya tes juz 15. Man kana yuridul ajilah, langsung nyautuk. Man kana yuridul ajilah ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. Kula gumun, Masya Allah. Nang Cina, anane nang Cina. Lamun nang waru ya ora gumun ya. Lamun nang al-mushaf, iki kan memang santrinya hafal Quran. Jangan santrinya, wong wali murid rata-rata Al-Quran di luar kepala semua kok ya. Ini kan rata-rata Al-Quran di luar kepala ya. Bu, sampean Al-Quran di luar kepala ya. Kepala di mana, Quran di mana? Nah ini di Cina Pak. Lah begitu saya sembahyang Jumat niku adzan niku khas. Adzannya rada Mandarin. Untung yang datang ke sana saya Aswaja NU. Jadi saya enggak heran. Lalu sing bangsa Wahabi jangan-jangan dibilangnya sesat toh. Begitu adzan unik. Saya rekam di sini. Di sana mazhabnya Hanafi. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jare nyong asik ya, adzan Cina asik jare. Saya langsung bayang, iki wong Cina pasti nek malam Jumat berjanjian asyraqah lagunya lagu Wong Fei Hung. Begitu asyraqah lagunya lagu Jet Li ya. Ya Nabi salam alaik, plung plung plung. Ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Lah, kalau Kiai NU ditanya begini, karena Kiai NU itu alim-alim, cara melihat sesuatu itu jernih, pasti bilang, ya ora apa-apa ya. Wong memang itu kearifan lokal. Wong Cina ya makanannya pangsit, lagunya kayak kowe. Lah mengko selawatan kalau sampai India ya lagunya kucu-kucu hotahe. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'asya atfatayaji, ya uhailal ju. Itu dadi India kabeh wong kene ya. Nah, lah inilah Kiai NU, Pak. Makanya jangan salah milih guru, jangan salah milih pondok. Kalau mau mondokin anak, tanya kiai nek, Pak Kiai, saya mau mondokin anak di mana? Pengennya apa? Kitab. Oh, karena Quran, Al-Mushaf. Kitab pun Al-Mushaf segitu aja. Masya Allah. Kalau udah tamat Al-Mushaf pengen lanjut lagi, tanya kiai nek, Kirois mana? Sarang. Kalau mau Lirboyo, Ploso, Kajen, begitu kan? Nambah. Nah itu supaya apa? Supaya anak-anak kita tetap ikut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab sekarang banyak anak-anak Tegal, Brebes, segala macam lah di kampung-kampung sampai kota. Sampai kota kemudian yang dulu paham NU Ahlus Sunnah wal Jamaah ketemu yang lain-lain berubah. Lah bapaknya yang dulunya biasa yasinan malam Jumat tahlilan dibilang bid'ah. Laka dalile Pak. Wiridan keras kok bisa sholat laka dalile. Sholat sing bener tahiyate ora meneng, sing goyang-goyang jare kayak kowe. Lah ini sekarang ini soalnya banyak begini. Tapi insya Allah kalau ngajine tuntas tas karo kiai-kiai NU, insya Allah anak kita, keluarga kita akan sama pahamnya dengan kita, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sing bangsa nopo NU. Derek ulama NU enak. Ulama NU mboten kaku, mboten keras. Coba tanya Pak Polisi, Pak dan Ramil ini. Itu NU itu sejak dulu sampai sekarang insya Allah seterusnya ini adalah organisasi yang terus menjaga NKRI insya Allah. Makanya kalau NU itu kadernya ditanya siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Pancasila harga mati kayak gue. Itu kalau NU begitu. Kalau yang lain-lain kan enggak. Kalau kelihatannya beda pendapat, langsung galak. Kadang-kadang ada sekarang paham yang bahaya. Nganggepnya polisi, tentara, PNS itu dianggapnya tauhid, halal darai. Karena katanya yang ngedukung Amerika, kayak kue lah ya. Bahaya sampai kemudian kantor polisi dibom. Kalau demo, galak banget tuh. Kasihan paling depan polisi ini dituding-tuding sambil takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayaknya polisi ini kayak wong kafir bae dianggapnya. Padahal pada Islam jenenge lebih musta'in Pak ya. Musta'in jelas Islam.
Lah polisi jaga demo sambil dituding-tuding, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisi ini kesel loh. Akhirnya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Akhirnya polisi ini jawab, Sami Allahu liman hamidah. Lah NU tidak. Karena NU sejak dulu mengajarkan warganya untuk selalu cinta agama dan cinta tanah air dalam satu tarikan nafas. NU mengajarkan kepada warganya, kepada santrinya untuk jadi orang yang menghargai perbedaan, beda suku, beda agama, biasa mawon. Maka di NU tidak ada musuh. Muhammadiyah musuh, orang-orang musuh, orang. PKU, Muhammadiyah rumah sakit yang isi paling banyak malah orang NU ya. Makanya Muhammadiyah bilang terima kasih sama NU, terima kasih yang menuhin kampus Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah wong NU, saking pengurus NU ora gawe rumah sakit. Sing gawe lah kan. Ya, insya Allah bikin ya cabang ya. Nah, iya. Nah itu UNU sudah bukan kan UNU ya. Nah, saudara-saudara, NU begitu. Apakah Muhammadiyah musuh? Bukan. Apakah Wahabi musuhnya? Bukan. Tapi kalau mereka menganggap NU musuh, ya salahnya dia kalau NU nggak pernah menganggap siapapun musuh. Termasuk orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik, siapapun bagi NU itu bukan musuh. Kenapa? Bagi NU semua itu saudara, bagi NU semua itu adalah saudara sebangsa, saudara setanah air, saudara sesama muslim, bahkan saudara sesama manusia. Wong NU. Makanya orang NU nggak pernah diajarin nolong orang pakai nanya agamanya dulu. Ada orang jatuh di jalan gedebuk naik motor, Islam duduk. Bukan Pak, tunggu ya atas saudaramu ya. Kamu sama Kristen ya, tunggu orang Kristen ya. Ya enggak begitu. Begitu Islam, alhamdulillah Islam Pak. Serius. NU apa Muhammadiyah? NU Pak. Benar. NU ini PKB apa P3? PKB. Serius. PKB ini Nasori Bahrudin apa duduk? Ya keburu mati Mati nggak kira-kira ini? Mati. NU tidak. Nah, ini yang penting. Makanya Masya Allah saya senang pondok-pondok NU di mana terus berkembang. Para agnia, orang-orang yang tadi disebut namanya itu, ayo kalau ada orang-orang yang ada harta, titipkan harta Anda di pondok-pondok seperti Al-Mushaf ini. Sebab kalau kita mati Bapak Ibu, yang insya Allah masih mengalir pada kita ya sodakotin jariyah, sedekah jariyah, ya wakaf wakaf duit, beli tanah, bangun. Kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Bapak Ibu anaknya mondok di sini ngapalkan Quran. Masya Allah, anaknya panjenengan hafal Quran, bapaknya orang hafal Quran, tapi bapaknya ibune oleh ganjaran sama persis seperti ganjaran yang didapat anaknya yang hafal Quran. Allahumma, senang apa tidak? Cuman ngirim toko setiap bulan, anaknya sing hafal Quran, anaknya sing pinter ngaji, bapaknya sing nyawa, ibunya yang dagang di pasar, dapat ganjaran sama seperti anaknya yang hafal Quran. Kuwi nikmatin dua anak hafal Quran. Iya. Apa menenik dua anak jadi kiai kayak Kirois kayak aku. Nikmat, Masya Allah. Anaknya bisa ngaji, bapaknya dapat ganjaran. Lah, awaladin salihin yad'ulahu, yang pasti nomor 3, berharap Bapak Ibu kalau anaknya mondok jadi anak sing soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Allahumma amin. Barangkali bapaknya dulu bahasa Arab rapati pinter, anaknya mondok ngerti alfiyah. Kan ada hataman alfiyah ya. Alfiyah ini hebat Kiai. Ini kemarin waktu ada dalam rangka 1 abad NU, ada tampil alfiyah di depan Presiden Jokowi di Banyuwangi. Sampai pakai lagu Jawa kotekan we. Mubtadaun zaidun wa adhirun khobar ingkul ta zaidun adhirun mani tadzar fa awalun mubtad. Itu presiden saking senang ngaten. Presiden. Lalu viral. Ini sampai luar negeri.
Luar negeri heran. Saya dikirim link beritanya dari teman saya, alumni Azhar, kiai besar lah. Dikirim beritanya. Beritanya kan luar negeri ngatan tulisannya. Alfiyatu ibnu Malik tuhyiha alfiyatu syababi nahdlatil ulama. Alfiyah Ibnu Malik ternyata yang menghafalkan adalah ribuan ratusan ribu santri-santri NU di Indonesia. Lah nang Arab ora pati diapalno ya, nang Indonesia masih diapalkan, hebat. Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibune ya dulunya awam. Insya Allah anaknya mondok temeriki ngerti ngaji alfiyah, insya Allah ngerti ngaji, amin. Lah bapaknya kan awam, berangkat umroh aja, berangkat umroh ditawani kudungan, ora bisa nawar, bahasa Arab bingung. Keluar dari masjid ditawarin haji haja khomsa real, ditawani kudungan karo sorban 5 real. Bingung nawar 5 real ku bahasa Arabnya berapa ya, ditawar 2 real. Untung ingat sembahyang subuh, kata dia one rok ataini, maksudnya 2 real jadi rok ataini. Sing dagang paham, nyaut la salasa rakaat fardholillahi ta'ala Allahu Akbar. Nek gelem telu, maksudnya 3 real. Tapi karena dia nawarnya rakaat ini, ditawar akhirnya salasa rakaat fardholillahi ta'ala Allahu Akbar. Saking senengnya nyaut mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala. Nah saking awamnya gitu, bapaknya ora bisa bahasa Arab. Wong tawaf ndongane selamat tawaf, Masya Allah selamat tawaf. Bahasanya bahasa Tegal Pak, yang lain pakai bahasa Arab. Allahumma habbib ilainal iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Tiang mriki bapaknya awam, tawaf bahasane Tegal. Ya Allah pada baik, ya Allah pada baik, pada baik. Tawaf 7 putaran doanya pada baik terus Pak. Akhirnya ditanya sama temennya, Mbah, lah sampean tawaf doanya kok pada baik. Apa jawabnya? Lah kayak wong dong apa kanggo bahasa Arab kayak sing apik-apik kayak pasti njaluke karo Gusti Allah apik ya. Nyong maksude njaluke pada baik kayak kue. Masa iya Gusti Allah ora paham orang Tegal. Tapi Bapak Ibu, insya Allah anaknya panjenengan mondok ngaji alfiyah, ngapalkan Quran, insya Allah kalaupun nggak jadi orang alim sekali, setidaknya jadi anak yang soleh. Allahumma amin. Ini sing penting. Lah yang penting seneng kali tiang soleh, seneng kali ulama, itu akan menyebabkan kita semua kumpul dengan beliau-beliau di dunia dan di akhirat. Semanten dari saya tidak bisa lama karena harus kembali ke Jakarta. Langsung pamit niki kali Kiai Rois sama Kiai Haji Jalaluddin dan semuanya. Semoga insya Allah sekali lagi kita yang hadir di acara haflah ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondok ini juga diberi insya Allah nanti pondok yang maju, lare-lare panjenengan jadi anak yang soleh-soleh, pinter-pinter, alim-alim, akhlaknya saya hafal Quran, dan jenengan karena mondokkan anak di sini diberkahi Allah rizki. Sebab saya dengar gitu, yang mondok di sini kan anak-anaknya nggak ada yang bayar ya, betul ya? Di sini santrinya katanya nggak ada yang bayar Bu, betul ya? Yang bayar bapaknya ya. Sing bayar bapaknya karena mboke, bener ya? Tapi sebenarnya sing bayar dudu sampean bapaknya dudu. Anak mondok sing bayar dudu sampean bapaknya bukan mboke. Siapa? Gusti Allah. Talibul ilmi kaffalahullahu rizqah. Santri kuwi jare guru saya dulu waktu ngaji, kaffalahullahu rizqah, rizkine sing nanggung sinten? Gusti Allah lewat bapake, lewat mboke. Coba kita nih kalau punya anak mondok, saya punya anak mondok, sekolah mondok, itu delalah rizkine ada, wayai bayaran ya ada. Sekian
wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.